Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kita terus dalam proses belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini kita ada dalam kitab Mazmur pasal 51. Saya akan membaca untuk kita semua bagian-bagian dari kitab Mazmur pasal 51. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelahan hatimu. Bangunlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Nah, seperti begitu bagian-bagian Alkitab untuk kita semua di Mazmur pasal yang ke-51. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebagaimana kitab-kitab Mazmur, dan sejak kita mulai dari Mazmur pasal 1 sampai hari ini di Mazmur pasal yang ke-51, kita melihat atau belajar bahwa ada bagian-bagian dari kitab Mazmur yang ditulis oleh sekelompok orang sebagai nyanyian-nyanyian, sebagai puisi di dalam pengalaman mereka bersama Tuhan. Dan juga ada Mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud sebagai orang yang menulis paling banyak kitab-kitab Mazmur yang dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Dan secara khusus Mazmur pasal 51 pagi hari ini adalah Mazmur untuk pengakuan dosa. Kalau kita lihat keterangan pada ayat 1 dan ayat 2 jelas sekali Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud dalam pengalamannya ketika ia jatuh ke dalam dosa persinahan. Bahkan dosa persinahan itu mengakibatkan juga dosa pembunuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita belajar dengan jujur mengakui tentang hal-hal yang terjadi di sekeliling orang-orang secara manusia dan secara kedagingan, karena betapa Raja Daud yang dekat sekali dengan Allah
bisa juga jatuh dengan kesalahan, jatuh dalam dosa persinahan, dosa perselingkuhan. Ini dosa yang luar biasa besar, sehingga dosa itu mengakibatkan ia juga kemudian membunuh suami dari Batseba, yaitu Uria. Nah, kita akan lihat bagian-bagian yang menjelaskan atau bagian-bagian yang berisi tentang pengakuan-pengakuan dosa dari sang pemazmur dalam bagian ini. Nah, bagian yang pertama saya coba memahami, juga ditolong oleh beberapa tafsiran yang saya pelajari. Bagian pertama itu ditulis terdiri dari ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Di ayat yang ketiga kita melihat seruan permohonan pertobatan, yang kalau kita perhatikan ini seruan yang benar-benar seperti sang pemazmur itu mendesak hatinya sendiri, atau sang pemazmur itu menggebu-gebu atau penyesalan yang sangat dalam, sehingga ia memohon ampun yang amat sangat kepada Tuhan, seperti dia ingin segera mendengar Tuhan mengampuni dosanya, karena ini kesalahan yang sangat besar dalam pengalaman hidup Raja Daud dalam pengakuan dosa di bagian ini. Karena itu di ayat 3 dan ayat yang keempat ini yang dikatakan oleh sang pemazmur, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku." Ada 3 kata yang dipergunakan oleh sang pemazmur untuk menyadari kesalahannya atau mengakui dosanya. Yang pertama adalah pelanggaran, yang kedua adalah kesalahan, yang ketiga adalah dosa. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sesungguhnya 3 kata ini punya makna yang sama, yaitu tetap melakukan kesalahan atau dosa, tetap bersalah. Tetapi mengapa sang pemazmur mengatakan 3 kata berulang? 3 kata berulang, yaitu pelanggaran, kesalahan, kemudian dosa. Nah, saya secara sederhana coba memahami bahwa jika hal-hal seperti ini kita sadari, pelanggaran, kesalahan, maka pelanggaran dan kesalahan akan mengakibatkan dosa. Jadi yang sederhana sekali adalah pelanggaran. Mungkin kita berpikir oke, pelanggaran itu sifatnya manusiawi atau yang kelihatan di hidup kita di dunia ini saja. Tapi ternyata kalau kita sadari lebih dalam dengan iman kita, maka pelanggaran itu mengakibatkan dosa. Nah, saya kasih contoh yang sederhana, mungkin pelanggaran-pelanggaran yang bagi kita itu kecil dan mungkin tidak mengakibatkan dosa, tapi pelanggaran berhubungan dengan dosa. Juga kesalahan. Pelanggaran pasti salah dan salah pasti melanggar. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa pelanggaran-pelanggaran yang kecil-kecil itu mengakibatkan dosa juga. Dan dosa tidak ada dosa yang besar, tidak ada dosa yang kecil, dosa tetap dosa. Nah, saya kasih contoh yang sederhana ya. Misalnya kita melanggar peraturan lalu lintas. Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang sangat besar sekali adalah pertama, tidak menggunakan helm. Mungkin kita pikir ini untuk kepentingan polisi, peraturan dan seterusnya, tapi kita menyadari bahwa peraturan itu untuk keselamatan jiwa kita. Ketika kita tidak taat kepada peraturan itu, kita sedang melakukan pelanggaran. Dan pelanggaran itu adalah kesalahan. Kesalahan itu mengakibatkan dosa. Nah, sehingga 3 hal ini perlu kita sadari. Nah, juga hal-hal kecil dalam hidup kita tiap-tiap hari. Kita mungkin berpikir bahwa dengan tidak berdoa atau tidak merenungkan firman Tuhan itu pelanggaran kepada Allah. Kelihatannya sederhana, kelihatannya kecil sekali, tapi itu sesuatu yang merupakan kesalahan kita. Kenapa? Karena dengan tidak melakukan doa atau tidak merenungkan firman Tuhan, kita akan terpisah dari Tuhan, kita akan jauh dari Tuhan. Tapi mungkin kita hanya berpikir bahwa itu bukan dosa yang terlalu besar, itu bukan kesalahan yang terlalu besar, itu hal yang kecil saja. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari jangan menganggap remeh atau menganggap biasa hal-hal yang kelihatan kecil tapi kita langgar. Nah, kita misalnya berjanji untuk
melakukan hal baik, kita berjanji terhadap anak-anak kita, terhadap suami, terhadap istri, terhadap pekerjaan, dan terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri itu yang paling penting, yaitu disiplin terhadap diri sehingga kita tidak melanggar hal-hal tertentu yang membuat kita kemudian berdosa. Mungkin kita berpikir satu kali lagi juga bahwa dosa itu pelanggaran kepada Allah, dosa itu pelanggaran terhadap hal-hal rohani. Tetapi hal-hal yang kelihatan sederhana di hidup kita, hal-hal yang kelihatan ada di dalam pengalaman-pengalaman kita sendiri, itu adalah juga dosa. Nah, sehingga saudara-saudara, disiplin terhadap diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang kita tahu tidak boleh kita lakukan, itu bagian yang harus menjadi pedoman bagi kita, menuntun kita untuk tidak melakukan pelanggaran. Itu dari bagian kita dalam apa yang disampaikan oleh sang pemazmur di bagian yang pertama. Bagian yang kedua yaitu mari kita lihat bagaimana pemazmur mengakui Allah, mengakui Tuhan dengan kekuatan, kuasa, dan kasih Tuhan yang ia harapkan waktu ia melakukan kesalahan. Ini dia. Kasih setia Allah yang besar, itu yang pertama. Lalu kemudian rahmat Allah yang besar. Jadi di sini ia katakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hanya oleh kasih setia Tuhan ia pasti mengampuni dosa kita. Sebab kita sendiri tidak sanggup membebaskan diri dari kesalahan, dari dosa kita. Dan hanya oleh rahmat Allah, Allah yang rahmani, yang menganugerahkan, yang memberikan bagi kita pengampunan dosa. Sehingga dalam pengakuan dosa itu, kita tidak hanya melulu bicara tentang diri kita, tapi kita juga bicara tentang bagian yang ada di dalam diri Allah. Sehingga itu mengingatkan kita bahwa kita hanya dapat memperoleh pengampunan dosa, kita hanya dapat memperoleh rahmat dari Tuhan karena Allah itu memiliki jati diri, mempunyai kekuatan, kuasa, nilai-nilai dalam diri Allah. Kasih setia Allah itulah diri Allah, rahmat Allah itulah diri Allah. Nah, kita harus ingat bagian ini. Sehingga ketika kita mengaku dosa kita, seperti saya katakan, jangan melulu tentang diri kita saja, tapi tentang Allah pun harus kita akui bahwa rahmat dan kasih setianya lah yang akan menjamin pengampunan dosa bagi kita. Nah, itu yang kita terima dari bagian yang pertama. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, saya melihat di bagian pertama ini saja sudah ada begitu dalam sekali isi dari Mazmur pasal 51 dalam pengakuan dosa sang pemazmur ini. Dua bagian yang kita terima dari bagian pertama, yaitu pihak kita yang harus menyadari tentang pelanggaran, dan pelanggaran itu mengakibatkan kesalahan atau kesalahan yang terjadi karena pelanggaran kita, lalu kemudian itu mengakibatkan dosa. Sehingga kita jangan menganggap hal-hal yang kelihatan kecil itu biasa, tapi itu kita harus lihat dengan serius akibat dari hal-hal yang kecil itu. Yang kedua adalah kita dalam pengakuan dosa menerima pengampunan hanya karena rahmat dan kasih setia dari Allah yang besar, sehingga kita harus mengakui bahwa jika bukan rahmat dan kasih setia Allah, kita tidak dapat diampuni. Nah, bagian yang kedua yaitu ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, saudara-saudara, kalau kita perhatikan pengakuan kesalahan ini, pengakuan dosa dari sang pemazmur yang memohon ampun kepada Tuhan karena ia menyadari atau ia sadar dosanya secara terus terang dan mengakui kesalahannya itu secara terus terang. Tanda pertobatan itu diungkapkan oleh sang pemazmur bahwa sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Nah, saudara, secara khusus di ayat 5 ini di dalam tafsiran dijelaskan bahwa
ada dua makna yang sangat dalam tentang kata sadar akan pelanggaranku dan bergumul dengan dosaku. Nah, bagian ini sesungguhnya memberitahukan bahwa sang pemazmur bukan baru ketika mengakui dosanya itu atau saat ia ada datang di dalam doa itu, tetapi ia telah menyadari dosanya jauh sebelum ia datang kepada Tuhan. Jadi ada masa di mana sang pemazmur terpuruk, ada masa di mana seperti ia merasa malu, ada masa di mana ia merasa tertekan dengan dosa dalam kesadaran yang ia alami itu, karena bukan baru terjadi saat ia menaikkan doa, tapi ia sudah menyadarinya dengan sungguh-sungguh dan bergumul di dalam diriku, di dalam dosa. Bergumul di dalam dosa itu merupakan bagian dari mana dirinya menjadi saksi kesalahan dari dosa itu sendiri. Nah, saudara-saudara, di sini saya coba memahami bahwa dalam pengalaman hidup kita seringkali ada kesalahan yang bagi kita itu sangat memalukan, dan kita tidak berani menceritakan kesalahan itu, kita tidak berani menceritakan hal-hal yang mengakibatkan kita mengalami kesalahan yang bagi kita itu sangat memalukan, dan kita simpan itu terus-menerus dan menjadi pergumulan dalam diri kita. Dan ketika itu menjadi pergumulan dalam diri kita, maka di bagian ini ditafsirkan bahwa bergumul dengan dosaku itu berhubungan dengan dosa itu terus menuduh kita, kesalahan itu terus menuduh kita, atau menjadi saksi bagi kita bahwa kita berdosa di bagian ini. Kadang-kadang kita menganggap itu hal yang sepele atau hal yang tidak terlalu besar, tapi kemudian itu terus menjadi pergumulan di dalam diri kita, karena ada setiap orang menilai sesuatu tertentu, pengalaman-pengalamannya dengan penilaian-penilaian yang berbeda, sehingga mungkin ada orang yang melakukan kesalahan yang besar, tapi baginya itu hal yang biasa, atau bagi orang yang melakukan hal yang bagi orang lain itu kecil, tapi bagi dia itu besar. Saya punya seorang teman yang bercerita tentang dosa yang menurut dia itu memalukan dan tidak berani dia ceritakan. Itu adalah ketika dia mencuri buah. Jadi anak ini cerita tentang bagaimana dia punya pengalaman tentang satu dosa yang dia tidak berani cerita, padahal mungkin menurut saya itu tidak terlalu besar, tapi bagi dia itu besar, dan pengalaman itu dia simpan selama 21 tahun. Dan saya juga punya pengalaman yang saya simpan sekian waktu tahun, dan ketika kita tidak sanggup mengakui itu akan mengejar kita, seperti yang dikatakan oleh sang pemazmur, menjadi pergumulan, mengejar atau mengikuti kita, dan selalu menjadi tekanan-tekanan di dalam hidup kita. Nah, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, seperti apa yang dialami oleh sang pemazmur dilakukan oleh Daud ini, ia datang kepada Tuhan dan sadar sekali dengan jujur dan mengakui kesalahannya terhadap Tuhan. Memang kesalahan di sini itu kita katakan ini kesalahan yang amat sangat besar, karena ia melakukan dua kesalahan seperti tadi. Pertama, ia terpikat oleh Batseba yang cantik sehingga ia lalu melakukan dosa perzinahan. Lalu akibat dari hatinya yang terpikat dengan dosa perzinahan itu, ia lalu merencanakan pembunuhan dan melakukan pembunuhan. Nah, saudara, mari kita lihat di bagian ini. Ia kemudian mengakui kesalahan itu kepada Nathan dan kemudian mengakui kesalahan itu kepada Tuhan. Kita akan melihat bagaimana ia mengalami kelepasan dan apa yang ia harapkan dari Tuhan di bagian yang selanjutnya. Nah, karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa yang dapat menolong kita untuk melihat sang pemazmur lepas dari tekanan dosa itu, atau mengalami bagaimana Tuhan melepaskan dia dari dosa. Nah, di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 di sini kita perhatikan bahwa ia katakan dosa itu memang sudah dia alami dan sudah ada ketika seseorang ada di dalam kandungan ibu, dan ini kita katakan sebagai dosa dari setiap orang. Tapi secara khusus di pengalaman ini bagaimana sang pemazmur mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan di ayat yang ke-6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat.
Nah, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Nah, kalau ini kita hubungkan dengan kitab Mazmur bagian yang lain dan juga kitab-kitab Amsal tentang hikmat, saya coba melihat di Mazmur pasal 49. Kemarin kita telah belajar secara khusus di Mazmur pasal 49 bagaimana sang pemazmur bicara tentang kebahagiaan yang sia-sia. Kebahagiaan yang sia-sia, dan supaya hidup itu tidak sia-sia, tidak mengalami kebahagiaan yang sia-sia saja, maka dibutuhkan hikmat dan amsal, sehingga kehidupan dari sang pemazmur atau pengertian-pengertian tentang kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran itu dapat disadari dengan sungguh-sungguh. Hikmat yang memberi pengertian, hikmat yang memberi pengetahuan. Dan di ayat yang ke-8, sang pemazmur mengakui bahwa Tuhanlah yang dapat memberitahukan hikmat kepadanya. Sekali lagi, ketergantungan kepada kuasa Tuhan, bergantung kepada kasih sayang Tuhan, bergantung kepada kebesaran Tuhan, yang kalau bukan Tuhan maka seluruh perjalanan hidup sang pemazmur itu akan mengalami kekacauan. Mungkin akan sama seperti orang-orang pada umumnya melakukan kesalahan tapi tidak menyadari kesalahan itu dengan pengertian yang sungguh. Bisa jadi melakukan kesalahan tapi kemudian melemparkan kesalahan kepada orang lain. Tapi sang pemazmur di sini menyadari sekali bahwa Tuhanlah yang berkenan atas hati dan batin, dan Tuhanlah juga yang memberitahukan hikmat untuk menemukan, menyadari kesalahan-kesalahan itu. Jadi saudara-saudara, hikmat bukan saja untuk mengerti atau mengetahui hal-hal yang baik, yang benar dalam hidup kita, tapi hikmat juga menolong kita untuk menyadari, mengerti kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Sehingga oleh hikmat seseorang mengetahui bahwa ia sedang bersalah. Seseorang mengetahui bahwa ia sedang melakukan pelanggaran. Nah, itu yang kita lihat di bagian yang pertama dari bagian yang kedua dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan di bagian yang ketiga, saya ingin mengajak kita untuk menemukan di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15 itu dibagi dalam dua bagian kecil, yaitu bagian yang pertama ayat 10 dan ayat 15, lalu di tengahnya itu ada ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, di Mazmur 51 ayat 11 sampai dengan ayat 14 itu ada kata-kata motivasi, kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang memberi kekuatan untuk bangkit lagi dalam dua sisi, dari Tuhan dan dari diri sendiri. Nah, ini ayat yang ke-10 dituliskan, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Maka aku akan, ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Karena di ayat yang 9 dikatakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi putih, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Nah, saudara-saudara, ini permohonan sang pemazmur dan pengakuannya. Ia memohon supaya Allah membersihkan dia dalam pembersihan, dalam kekuatan yang Tuhan kembalikan baginya. Ia akan menceritakan pengalamannya kepada orang-orang yang juga melakukan pelanggaran, supaya menyadari pelanggaran mereka dan kembali kepada Tuhan. Nah, perhatikan bagian ini secara khusus di ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan baharuilah batinku dengan roh yang teguh.
Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Nah, saya mencatat beberapa penguatan ke dalam diri sang pemazmur sendiri dari apa yang ia sampaikan kepada Allah dalam permohonan di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang pertama, mari kita lihat ketika Tuhan menjadikan ia tahir, ia mengakui bahwa yang ia butuhkan adalah keteguhan. Karena itu di sini dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah, mengapa kita membutuhkan roh keteguhan? Karena saudara, ketika kita melakukan kesalahan, pelanggaran, itu jujur kita harus mengaku bahwa kita kemudian akan mengalami situasi hati yang rapuh karena kejatuhan itu, karena kesalahan itu. Dan ketika seseorang mengalami situasi hati yang rapuh, yang tidak kuat, ia akan ada juga dalam situasi terombang-ambing. Apakah Tuhan mengasihani saya? Apakah Tuhan mengampuni dosa saya? Apakah saya akan kembali pulih lagi seperti sebelum melakukan kesalahan ini? Jadi kalau kita hubungkan kembali ke ayat 5 tadi itu, bergumul tentang dosa itu akan mengakibatkan kerapuhan. Kerapuhan itu membuat seseorang ada dalam kebimbangan, dan di tengah situasi rapuh dan bimbang, kita membutuhkan keteguhan. Dan yang kita minta, kita perlukan sebagaimana disampaikan oleh sang pemazmur pada bagian ini adalah roh yang teguh, supaya dalam keteguhan kita bangkit dan melawan dosa, melawan kesalahan. Jangan terus diintimidasi oleh kesalahan masa lalu. Jangan terus seperti dibayang-bayangi oleh kesalahan masa lalu, sehingga kesalahan itu mengintimidasi kita dan membuat kita tidak percaya bahwa Tuhan mengampuni kita, atau membuat kita terpuruk tadi itu, lalu tidak bangkit, tidak bangun untuk teguh dan berjalan mulai sesuatu yang baru lagi. Nah, karena itu saudara-saudara, roh keteguhan kita terus minta, sehingga roh keteguhan hati memampukan kita untuk bilang pada hati kita, pada diri kita, memang kau bersalah, berdosa, telah melakukan pelanggaran, tapi Tuhan telah mengampunimu. Karena itu jangan terus tinggal di dalam kesalahan itu, jangan terus tinggal di dalam keterpurukan, jangan terus tinggal di dalam kuasa dari kesalahan yang mengintimidasi saudara terus itu, tapi bangun, bangkit, dan harus mengalami perubahan. Nah, saya coba hubungkan ini dengan kisah cerita tentang dua anak atau anak yang terhilang. Di pengalaman tentang anak yang terhilang itu dalam Injil-Injil, Yesus menggunakan perumpamaan ini tentang orang yang berdosa. Ketika anak itu menghabiskan seluruh harta atau apa yang telah ia terima dari orang tuanya, dari ayahnya di perantauan dengan pesta pora dan macam-macam, waktu ia jatuh, ia mengakui kesalahannya, ia mengakui dosanya. Lalu ia mengambil langkah inisiatif untuk kembali pulang kepada sang ayah, sehingga meskipun ia tahu bahwa ia bersalah sungguh-sungguh, tapi ia kembali datang kepada Allah, sehingga kuasa dosa itu tidak mengintimidasi, tidak kemudian menjajah, lalu membuat orang yang berdosa, bersalah itu tidak bangkit lagi. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah bersalah, saya ini orang berdosa, saya tidak mungkin menjadi orang yang baik lagi. Lalu kemudian mereka patah semangat, putus asa, dan semakin menjauh dari Tuhan. Karena intimidasi dari kuasa dosa itu maksudnya seperti itu. Membuat orang yang berdosa itu merasa bersalah, merasa kotor, dan tidak layak datang kepada Tuhan. Lalu semakin menjauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita minta roh keteguhan, roh itu menolong kita untuk bangkit kembali dan datang kepada Tuhan dalam keadaan apa adanya kita. Itu yang kita lihat tentang roh keteguhan yang diminta oleh sang pemazmur ketika ia meminta Allah, jadikanlah hatiku tahir dan perbaharuilah batinku, dan berikanlah dengan roh yang teguh. Yang kedua adalah ia meminta kepada Tuhan tentang kekuatan dari kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, perhatikan di ayat ini, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus
daripadaku. Apa beda antara Roh Kudus dan roh keteguhan? Keteguhan adalah buah dari Roh Kudus yang ada di dalam diri seseorang yang diberikan oleh Allah baginya. Nah, sehingga kalau Roh Allah itu pasti akan diambil oleh Allah satu waktu tertentu. Nah, kita kembali ke bagian yang pertama tadi. Pembersihan yang diharapkan oleh sang pemazmur, pentahiran yang diharapkan oleh sang pemazmur, itu ketika diteguhkan maka hati benar-benar akan menjadi tempat di mana Roh Allah itu tinggal. Jadi tidak ada lagi kuasa dan intimidasi dari kekuatan kesalahan atau kekuatan dosa yang mengintimidasi seseorang, sehingga hatinya itu penuh dengan hal-hal yang tidak menolongnya untuk bertumbuh dengan Tuhan. Dan di situasi seperti itu, Roh Tuhan tidak akan ada pada diri orang itu. Karena apa? Karena yang ada di dalam diri orang itu adalah roh intimidasi, roh mempersalahkan diri, roh keterpurukan yang tidak memberi ruang kepada Roh Kudus Allah. Nah, karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ternyata kita harus selalu minta kekuatan supaya Roh Allah itu jangan pergi daripada kita. Sehingga saya ingin ajak kita untuk ingat sekali bahwa Rasul Paulus menasehatkan orang-orang di Korintus dan juga menjadi nasihat bagi kita supaya kita menjaga tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus Allah, supaya Roh Allah itu tetap berdiam di dalam kita dan kita mengalami kekuatan kuasa Allah. Jadi di sini juga kita bicara tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi kalau Allah mengambil kembali rohnya dari kita, Roh Kudusnya dari kita, maka kita tidak akan terhubung dengan Allah. Dan puji Tuhan sekali, terima kasih kepada Tuhan yang memberi kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk menemukan dalam kitab Mazmur ini untuk meminta supaya Allah jangan mengambil Roh Kudusnya daripada kita. Nah, itu yang kita terima. Lalu yang berikut, ayat yang ke-14, roh kegirangan, roh sukacita. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kembali lagi ke roh keteguhan, roh sukacita, roh keteguhan, Roh Kudus. Roh Kudus memberi keteguhan, Roh Kudus memberi sukacita. Nah, sehingga ketika dosa menghimpit, dosa menekan, dosa menindih, dosa seperti tadi saya katakan mengintimidasi, maka kita minta Tuhan teguhkan hati kita, berikan kita roh yang teguh, berikan ke dalam kita, hidupkan di dalam kita Roh Kudusnya sehingga menghasilkan roh yang teguh dan roh kegirangan. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kemudian tertindih dengan rasa bersalah, jangan diintimidasi oleh rasa bersalah, tapi katakanlah kepada diri, bangkitkanlah kegirangan yang ada padaku, ya Allah, supaya saya teguh, supaya saya bersukacita untuk menjalani hidup yang baru setelah pemulihan yang Tuhan kerjakan padaku. Dan saya senang sekali dengan Mazmur pasal 42 tentang permohonan kepada Allah ketika sang pemazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Nah, bagian ini bangkitkanlah kegirangan bisa menjadi dua kekuatan yang kita katakan. Pertama kepada diri kita, hei mengapa engkau tertekan jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Ketika kita mengakui kesalahan, menyadari kesalahan, mengambil tindakan, lalu meminta Tuhan memberi ke dalam kita roh kegirangan, roh sukacita, roh keteguhan untuk bangkit mulai hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Setelah kita menyadari, sesudah kita menyadari, atau saat kita menyadari dan mengakui kesalahan kita, sehingga ketika kita bersaksi di ayat yang ke-10 tadi dan ayat yang ke-15, kita bersaksi menceritakan pengalaman-pengalaman itu. Kita tidak menceritakan cerita orang lain, pengalaman orang lain, bukan karena orang kita lihat mereka telah mengalami perubahan, tapi kita bersaksi dan bercerita dari diri kita sendiri yang mengalami pembaharuan karena kekuatan yang kita terima dari Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, itu bagian yang kita terima dari bagian ketiga yang besar dan hal-hal yang kita belajar di bagian ini. Nah,
Selanjutnya saudara-saudara, kita perhatikan di ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19, di sini berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Raja Daud, lalu kemudian juga bagaimana ia mengakui apa yang harus dilakukan untuk menerima pengampunan dosa. Nah, saudara perhatikan secara khusus, mari kita lihat bagaimana Tuhan mengampuni dosa dan apa yang harus kita lakukan untuk menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Ada dua hal. Yang pertama itu adalah persembahan, dan yang kedua adalah hati yang jujur, remuk, hancur di hadapan Tuhan. Nah, mengapa demikian? Karena dalam pengalaman bangsa Yahudi, ketika seseorang melakukan kesalahan dosa, ia harus mempersembahkan korban pengampunan dosa, korban permohonan dosa. Dan korban permohonan dosa itu berhubungan dengan korban sembelihan di ayat yang ke-16, 18, korban sembelihan, korban bakaran, ya, itu jadi berhubungan dengan persembahan korban untuk permohonan pengampunan dosa. Sehingga bagi Raja Daud dalam pengakuan dosa di sini bukan itu yang penting. Nah, kalau kita lihat kemarin di Mazmur pasal 50, Tuhan tidak menuntut persembahan-persembahan manusia. Tuhan tidak meminta persembahan-persembahan manusia sebagai sesuatu untuk membeli kasih karunia Tuhan, sebagai sesuatu untuk membayar rahmat Tuhan, atau seperti sesuatu yang kita kembalikan karena Tuhan sudah memberkati kita. Bukan. Tetapi di sini adalah bagaimana supaya kita memperoleh pengampunan dosa. Maka itu perhatikan di ayat yang ke-19. Hati yang patah, jiwa yang hancur, itulah yang dipandang, itu yang berharga bagi Tuhan. Jadi korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Nah, jadi saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bukan persembahan harta benda kita, tapi hati yang benar-benar menyadari dosa, jiwa yang benar-benar menyadari kesalahan, jiwa yang benar-benar hancur dan remuk karena kesalahan yang sungguh-sungguh disadari. Itu yang kemudian menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi perhatian dari Allah. Dia katakan jiwa yang remuk, hati yang remuk, jiwa yang hancur tidak akan dipandang hina oleh Allah. Nah, saudara, seringkali ini yang kita alami, yang saya katakan tadi, bahwa orang bilang saya ini sudah terlanjur begini, tidak mungkin menjadi orang baik. Ada satu contoh yang bagus sekali dari seorang pengkhotbah tentang bagaimana datang kepada Tuhan itu diumpamakan seperti mau pergi mandi. Kita mandi karena kita kotor, kan? Kita bukan mandi saat bersih, tapi kita mandi saat kita kotor. Dan kita datang pada Tuhan dalam keadaan itu supaya dibersihkan oleh Tuhan. Dalam keadaan kotor, dalam keadaan bersalah, dalam keadaan berdosa itu, mari datang kepada Tuhan. Karena Sang Pemazmur mengatakan, jiwa yang hancur, hati yang remuk dan patah tidak dipandang hina oleh Allah. Jangan terintimidasi oleh kesalahan kita, dituduh oleh kesalahan kita terus-menerus, dan dikuasai oleh kesalahan kita yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita merasa berdosa, bersalah, dan kemudian tidak datang kepada Tuhan, tapi terus tinggal dalam kesalahan itu. Mintalah selalu kepada Tuhan roh yang teguh, roh yang semangat, dengan Roh Kudus Allah ada di dalam kita supaya kita bangkit ketika kita melakukan kesalahan. Saudara, tidak ada kesalahan atau dosa yang besar, dosa yang kecil. Yang namanya dosa itu adalah dosa. Mari kita menyadari bahwa hal-hal kecil sekalipun dapat mengakibatkan kita berdosa. Dan dalam keberdosaan kita hanya akan dibersihkan, kita hanya akan dikuduskan, diampuni hanya oleh rahmat dan kasih setia Allah. Bukan persembahan kita, bukan perbuatan-perbuatan baik kita, tapi hati yang hancur, hati yang jujur, jiwa yang remuk di hadapan Allah. Menyadari bahwa
kita sewaktu-waktu bahkan selalu lalai, gagal dan jatuh lagi. Maka mintalah selalu Roh Kudus Allah yang memberi keteguhan, memberi semangat supaya kita bangkit untuk melawan semua situasi kesalahan dosa yang ada di sekeliling kita. Kita keluar dari situasi itu dan menghadapinya dengan hati yang teguh, dengan semangat yang baru yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, dengan kegirangan yang datang dari Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita untuk mengatakan pada diri kita bahwa saya semangat, saya teguh, saya dibangkitkan dari kesalahan, saya telah diampuni, maka saya akan bangkit dari keterpurukan ini, dan kesalahan-kesalahan serta dosa-dosa saya tidak akan mengintimidasi saya, karena saya telah diampuni dan telah dibaharui, dibersihkan di dalam darah Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati, memampukan kita untuk terus hidup dalam kekuatan-kekuatan melawan dosa di sekeliling kita. Amin.